kondisinya ini 2022 ini reguler itu ada 294,11 ya ton per hektar. Ini kondisi 2022. Kemudian itu kondisi Desember ya. Kemudian kondisi di Januari sampai dengan Juni 2023 ini sedikit menurun ya kondisi sampah kita, cukup banyak turun menjadi 204 ton per hari. Kemudian masuk ke 2024 ini menjadi 200-an ton per hari. Sampai dengan saat ini reguler sampah Kota Yogyakarta yang harus ditangani ini 200 ton per hari. Nah, dari kondisi itu tentunya beberapa langkah konkret yang kami lakukan. Tentunya kalau bicara penanganan sampah ini secara komprehensif, tidak hanya bicara penanganan yang di hilir saja. Jadi tidak mungkin kita hanya menyelesaikan sampah di hilir tanpa kemudian hulunya ini juga harus dikondisikan ya. Jadi kami sudah banyak daya upaya maupun kebijakan, termasuk pengelolaan juga ada yang sudah mengatur itu. Yang pasti kami juga mengedepankan bagaimana kemudian di dalam masyarakat untuk bisa melaksanakan dengan konsekuen terkait dengan gerakan zero sampah organik. Ini salah satu contohnya ini, yang ini berbasis pada bank sampah ya, bank sampah ya, tentunya untuk mengurangi timbunan sampah yang ada. Ini yang perlu kami sampaikan, di mana kemudian ini terdukung oleh ya, kalau kemarin ya sebelum bulan Juni kita reguler untuk sampah di Kota Yogyakarta ini itu 678 bank sampah ini yang berbasis RW dan lainnya. Sekarang sudah berkembang menjadi 689 titik bank sampah lah. Dari sana ini diawali bagaimana kemudian semangat di penanganan di hulu ini juga harus kami kondisikan. Kemudian juga melalui mekanisme gerakan organikan Jogja melalui target ya, yang melalui target 23.750 KK ini yang baik yang ini meliputi kondisi atau existing berada di 10.250 titik. Ini yang perlu diketahui ya. Kemudian untuk selanjutnya untuk penanganan sampah ya, terutama di bulan Juli, memang kemarin kita ada yang istilah untuk darurat sampah. Jadi mohon untuk dipahami, TPS atau depo ini memang lokus atau lokasi yang memang untuk transit point. Jadi depo ini mesti akan selalu ada sampah yang dibuang oleh masyarakat di sana, karena ini menjadi transit point untuk masyarakat ini mengumpulkan sampahnya sebelum kemudian diangkut oleh rekan-rekan armada kami untuk dikelola di lokasi pengelolaan sampah terpadu di TPST ya, yang ada di 3 titik di Mitian, Kranon, Karangkiri ya. Jadi untuk unit pengelolaan sampahnya di sana. Nah, ini yang kemudian perlu kami sampaikan bahwa 3 titik itu sampai dengan saat ini memang masih belum berjalan secara optimal. Harapan kami memang di 3 titik nanti setelah optimal minimal untuk bisa menyelesaikan PR yang 200 ton per hari ini bisa diselesaikan. Sekarang ya plus minus baru 140-an atau sampai dengan 160 sebagaimana yang kita sampaikan beberapa waktu yang lalu. Ini kemudian yang sisanya ini kami yang memanfaatkan juga
mulai 2 minggu yang lalu untuk mengoptimalkan lokasi yang di Piungan, khususnya lokasi yang 2.500 meter ini palingan dari Nusa Dalam dari provinsi untuk kami jadikan tempat pengelolaan sampah. Tolong dicatat betul, Pemkot tidak membuang sampah, tapi melakukan pengelolaan sampah. Ya, jadi tidak membuang sampah, tapi melakukan pengelolaan sampah. Nah, untuk sementara memang dari 3 lokasi plus 1 yang ada di Piungan ini untuk sementara memang sampah yang menumpuk di depo-depo kami di kota ini sudah sangat menurun. Ya, kemudian kalau kemarin dilakukan gerakan pengosongan depo, ini sebenarnya adalah sisa dari sampah-sampah sebelum adanya desentralisasi ya, atau desentralisasi pada tahap awal. Ini kan memang kami kebingungan untuk membuang sampah karena Bapak Ibu rekan-rekan kan tahu nih, Kota Jogja itu nggak punya space untuk membuang sampah pramila. Ini sempat terjadi penumpukan. Dari kemarin dalam rangka darurat sampah memang ada kesempatan untuk kita sementara bisa mengangkut sampah di lokasi yang memang sudah ditentukan oleh dari provinsi ya, kita ke Piungan. Ini yang perlu Bapak Ibu rekan-rekan ketahui ya. Jadi slide yang tadi yang dibikin oleh Pak Li kembali ke file yang dibikin Pak Li ya, Mas. Yang awal. Ya. Nah, wujud nyata dari apa yang kemudian menjadi komitmen dari pemerintah Kota Yogyakarta, Bapak Ibu bisa menjalankan di masyarakat ya dengan metode-metode yang sudah kami kami sosialisasikan dan kami dampingi. Ini terkait dengan implementasi biopori di mereka ya. Hanya pemahaman mereka kalau sudah di cluster itu berarti siap tabur untuk pupuk. Padahal sebenarnya sudah dijelaskan itu perlu ada proses dekomposisi dalam 3 hari sampai seminggu dengan satu starter tertentu baru bisa masuk sebagai pupuk. Nah, ini yang kemudian di lapangan kan mungkin penjelasan ini tidak diterima dengan clear sehingga kemarin sempat ada protes. Walaupun memang kami juga tidak menafikan mungkin masih ada katutan ya, katutan barang-barang organik. Tapi artinya sebenarnya ke depannya jangka panjangnya yaitu memang akan dilakukan seperti itu. Ya. Karena sampah organik yang dihasilkan yang sudah dipisah di cluster pun ini kalau tidak ada konsep untuk bagaimana dikerjasamakan dengan masyarakat, disalurkan ke lokasi yang membutuhkan, ini juga akan menimbulkan tumpukan juga. Dan ini juga menjadi pemikiran kami. Kemudian penyaluran sampah anorganik melalui bank sampah di Batok Kelapa Mitra Daur Ulang yang tadi angkanya sudah kami sebutkan, dan kemudian penyaluran sampah residu organik anorganik ini ke tempat penampungan sementara ke TPS atau depo. Itu pun sudah ada penjadwalan di rekan-rekan PES. Ini sangat jelas dari Senin ini untuk residu anorganik, hari Selasa residu organik, Rabu libur, dari Rabu libur, Kamis berulang dan sebagaimana Senin dan Selasa. Kemudian hari Kamis, Jumat, Sabtu ya ini residu organik, yang Kamis anorganik, kemudian Minggu libur. Kenapa harus libur? Ya tugas kami kan juga capek, rekan-rekan capek. Dan yang dihadapi itu bukan ya kalau kerja di pabrik roti itu kan enak baunya wangi, ada sisa iso ngicipi kan gitu. Nah ini kerja harus apa gitu. Ini yang harus dipahami oleh masyarakat, yang mohon untuk nanti rekan-rekan PES juga bisa menyampaikan secara arif ya, secara normatif ya. Nah ini Bapak Ibu, jadi rekan-rekan PES penyaluran sampah residu anorganik
ini sebenarnya bisa dilakukan pengolahan secara mandiri dengan guna sampah, kemudian penyaluran sampah bahan berbahayanya atau beracun B3 ini juga dilakukan secara khusus, dan lain-lain termasuk penyediaan sarana untuk lingkungan. Dan kemarin kami juga melihat satu percontohan pengelolaan sampah organik yang dimanfaatkan untuk untuk makanan makot ya, kemarin sudah dilakukan dan itu sangat efektif. Nah itu juga bagian dari pengelolaan di hulu yang nantinya kalau itu bisa terjadi di semua bank sampah di titik-titik RW, ini tentunya akan sangat mengurangi sampah kita. Kemudian lanjut, next, di sana sudah dilakukan seperti itu. Jadi bagaimana memang konsistensi pemilahan sampah di posisi awal ini memang harus dilakukan secara masif ya. Dan kami juga mengajak kepada masyarakat anorganik ini yang menyalurkan, tapi sulit untuk tidak mungkin untuk dioposisi. Ini kira-kira pemanfaatan kuota dari darurat sampah ya Pak Kuliah kemarin ini seperti ini selama harian dan segala baik. Tapi yang namanya sampah ini tidak bisa berhenti ya. Kalau bicara sampah ini kita tidak juga bicara hari, apalagi bicara minggu, bicara bulan. Tapi sampah itu bicara jam. Kejadian-kejadian ini kan pengosongan itu bisa selesai malam Sabtu. Ya, sama sebulan itu kayak nggak salah malam Sabtu, Jumat malam Sabtu ya masalahnya. Itu betul-betul kosong. Dini hari itu kosong. Kami ikut nungguin sampai tengah malam. Saya nungguin betul. Tapi pagi hari ya sudah ada lagi yang namanya depo. Depo itu transit point. Kalau depo harus kosong, permasalahan berarti kan gitu. Ini yang menjadi pertanyaan. Jadi kalau depo ada sampah, ya iya karena depo itu memang transit point. Yang prinsip adalah jangan sampai depo itu kemudian sampai tidak tertangani, apalagi meluap ke jalan. Ini yang harus dipahami. Jadi depo tetap ada sampah, tapi pada konteks terkendali. Bapak Ibu, rekan-rekan pers, kita ikut prihatin enggak? Ya, khusus depo di Mandala Gereja di utara Semea. Semea itu foto dari SMK. Padahal jaraknya dari depo kan juga ada 100 meter. Kalau Anda muncul sidik di pertigaan depan SMK 6 itu, di situ juga ada tumpuan. Padahal sebenarnya jarak dari depo kan hanya 50 meter. Ya ini yang kami bangkitkan kesadaran siapapun, kami tidak mengatakan masyarakat A, masyarakat B, tapi yang nyontoh loh, kan depo ini sudah disiapkan. Termasuk yang di depan BUMD kita, Tirta Marta ya, yang di samping, di dalam kafe samping SMK semua ya. Itu gitu, depan pintu persis. Nah, teman-teman pers harus tahu, harus besok ya. Kalau kamu itu terkenal pisau bermata dua. Maksudnya begini, kalau yang kurang di sembarang itu dibiarkan, ini akan menjadi sorotan dari publik, sorotan dari masyarakat. Ini kalau itu disisir oleh Pak Sugeng, seolah-olah memberikan aspek legalitas loh, nyatanya itu cukup orang yang depo. Ini tidak mudah rekan-rekan. Kalau saya dengan Pak Koli, aku kudu piye Pak Koli, tak cukup mati ayah, tak menggewai mati ibu gitu. Ini yang kesulitan kami itu seperti itu yang harus dipahami. Itu contoh konkret ya, dari 500 meter ya, 100 meter saja nggak mau. Apalagi konsistensi terhadap penjadwalan Pak Kali. Saya nggak tahu ini apa LH ini benar-benar bisa konsisten begitu. Ini kan bisa dijaga. Depo kita ada 12 plus 1 TPS, ya kan, personel kami berapa?
personelnya Pak Keli berapa. Nggak mungkin juga untuk 24 jam full jaga itu, mesti ya mereka kan kelola walaupun juga terjadwal ya, seperti itu. Jadi ini hal-hal yang kami lakukan ya. Penerapan justisi juga tidak semudah yang dibayangkan. Berempat ini dilalah Pak Keli tak denda, Pak Ninjo orang kenangan, sebelahnya Pak Edi denda meneh, kemudian Pak Dianto orang. Tapi yang muncul adalah tebang pilih. Padahal kan kasusnya kan di lapangan bisa macam-macam. Nah, saya kalau kami lebih kepada non justisi ya, pendekatan persuasif supaya kesadaran pengelolaan sampah ini betul-betul bisa dilakukan. Rekan-rekan Mandala Krida tanggal 11 kayak gitu, tanggal 8 itu meluber sampai keluar, dan keluarnya tidak rendah kayak gitu, keluarnya sampai hampir mentok atap ya saya. Itu kami prediksi waktu itu di situ tuh ada 2000 di total ya, di total itu ada sekitar ya 2000 kami ngatur. Ternyata Mandala Krida ya pada saat tak tunggu ini keluar 50 truk ya, itu mekolong setahun. Padahal satu truk pun 4 ton. Kalau 50 truk berarti berapa? 5 ton Pak. Nah, makanya kalau rumah ya 260 itu nggak bergerak. Ya, apa-apa Sugeng butuh iso menilai, karena ternyata tumpukan sampah yang lama itu macet banget. Alhamdulillah pada saat darurat sampah kami matur ke provinsi, kami di atas 5.000. Dah dipok kayak gitu kalau itu di atas 5.000. Dan itu loh Pak, itu gampangnya tambah tidak mungkin untuk bisa kinclong kayak gitu. Cuman bagaimana kemudian terjadi tumbuhan-tumbuhan yang meresahkan masyarakat terkait dengan bau, terkait dengan performa dan lain-lain. Kami sangat menjaga marwah kota Yogyakarta sebagai waste-nya daerah istimewa Yogyakarta. Kami jaga betul. Kami dan teman-teman, kalau saya bilang kami ya Pak Nindyo, Pak Keli, Pak Sugeng, Pak Aman, semuanya. Kami menjaga marwah. Jadi salah kalau dikatakan kota tidak melakukan pengelolaan sampah secara serius. Kota belum berhasil, mungkin saya masih mampu ya Pak Keli. Saya sisok budaya aku. Orang yang memenang saya sangat berkat dengan pers aku lah dulu begini Mas Rizal harus apa ini Yusef Pak Dan ada ruang VIP